Perkenalkan, kami kelompok 4 akan menyajikan pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Sebelumnya, perkenalkan, kami terdiri dari 7 anggota, yaitu Maria Caroline, Alfonsius, Kelvin Bernardo, Ismahana, Rina, Nopitasari, dan Stefani Melati. Demikianlah perkenalan dari kelompok 4. Selanjutnya, kita perhatikan penjelasan tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta yang akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Pengelolaan sampah. Sampah atau waste, suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sumber dan klarifikasi sampah. Pertama, sampah basah atau garbage. Sampah organik yang mudah busuk atau degradable. Yang kedua, sampah kering. Rubbish. Sampah anorganik yang tidak mudah busuk atau undegradable. Yang ketiga, sampah lembut, yaitu sampah yang merupakan partikel-partikel ukuran kecil, ringan dan mudah diterbangkan angin, berbentuk debu dan abu. Yang keempat, sampah besar, bulky waste, yaitu sampah yang berukuran besar, misal bekas furnitur, kursi, atau meja. Sampah berbahaya atau hazardous waste, sampah yang berbahaya baik bagi manusia, binatang, maupun tumbuhan. Sampah ini terdiri dari A. Sampah patogen, yaitu sampah yang berasal dari rumah sakit dan klinik. B. Sampah beracun, yaitu sampah sisa pestisida, insektisida, kertas bungkus bahan peracun. C. Sampah radioaktif, yaitu sampah bahan-bahan radioaktif atau sisa pengolahan nuklir. D. Sampah ledakan, yaitu sampah yang berasal dari ledakan petasan, misiu, sampah perang. Ini adalah data sampah yang diproduksi atau dihasilkan oleh penduduk Jakarta, yang dimana dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 selalu terus meningkat dari tahun ke tahun. Data ini saya ambil dari Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Di tahun 2014, Jakarta menghasilkan sampah sebanyak 5.664 ton per harinya. Sedangkan di tahun 2015, Jakarta memproduksi sampahnya sebanyak 6.419 ton per harinya. Di tahun 2016, Jakarta menghasilkan sampah berkisar 6.561 ton per harinya. Sedangkan di tahun 2017, Jakarta menghasilkan sampah sebanyak 6.875 ton per hari. Sedangkan di tahun 2018, Jakarta menghasilkan sampah berkisar 7.500 ton per hari. Sumber sampah yang dihasilkan oleh penduduk Jakarta antara lain terdiri dari 60% pemukiman, entitas bisnis sebanyak 29%, fasilitas umum sebanyak 11%. Komposisi sampah yang dihasilkan oleh penduduk Jakarta yang berada di TPST Bantar Gebang sekarang yaitu banyak dihuni oleh sisa makanan sebanyak 39%, plastik sebanyak 33%, kain sebanyak 9%, kertas, kayu, dan rumput, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun masing-masing sebanyak 4%, karet atau kulit sebanyak 3%, limbah hewan peliharaan sebanyak 2%, dan 2% lainnya dihuni oleh sampah-sampah lainnya. Sementara daya tampung TPST Bantar Gebang menyisakan 10 juta ton dari total kapasitas 49 juta ton. Diperkirakan tempat pembuangan sampah yang berada di TPST Bantar Gebang akan penuh pada tahun 2021. Sampah dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain berdasarkan sumber sampah dan berdasarkan sampah yang mudah dan tidaknya terdegradasi. 1. Sumber sampah. Sumber sampah dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, sampah hasil kegiatan rumah tangga. Yang kedua, sampah dari kegiatan perdagangan. Yang ketiga, sampah yang berasal dari industri. Yang pertama, sampah hasil kegiatan rumah tangga, yaitu berupa sisa makanan, bahan, dan peralatan rumah tangga.
Sampah dari kegiatan perdagangan adalah sampah yang berasal dari tempat-tempat perdagangan seperti supermarket, pusat pertokoan, warung, dan sejenisnya. Yang kedua, sampah yang berasal dari industri atau industrial refuse merupakan sampah yang berasal dari kegiatan industri. Jumlah dan macamnya sangat tergantung pada jenis industri. Sampah yang berasal dari jalanan atau street sweeping adalah ragamnya sangat bervariasi, misalnya daun tanaman, perindang jalan, kertas plastik, puntung rokok, barang-barang yang dibuang sembarangan oleh penumpang kendaraan. Yang terakhir, sampah yang berasal dari binatang mati atau dead animal, lebih dikenal sebagai bangkai, misalnya bangkai tikus, ular, burung, ayam, anjing, kucing, dan lain-lain. Baik, kita masuk pada slide berikutnya, yaitu sampah yang mudah terdegradasi dan tidak terdegradasi. Di slide ini dikatakan bahwa berdasarkan mudah dan tidak mudahnya terdegradasi, sampah dikelompokkan menjadi dua bagian yang sangat besar, yaitu sampah yang mudah terurai dan sampah yang tidak mudah terurai, atau degradable refuse dan non-degradable refuse. Sampah yang mudah terurai yaitu sampah yang dapat diurai secara alami melalui proses fisik, kimia, maupun biologis. Pada umumnya, jenis sampah ini berasal dari bahan-bahan organik yang dihancurkan oleh mikroorganisme, misalnya bahan makanan, buah-buahan beserta kulitnya, karton, dan kertas. Sampah yang tidak mudah terurai, yaitu sampah yang tidak dapat diurai atau sulit diurai. Sampah ini membutuhkan waktu hingga 500 tahun untuk terurai sepenuhnya menjadi molekul-molekul kecil. Sampah non-degradable refuse umumnya terdiri dari bahan-bahan anorganik, bahan sintetis, dan bahan keras lainnya. Contohnya logam misalnya sendok, peralatan masak, hiasan, dan lain-lainnya, serta kaca, kayu, keramik, dan plastik. Kita lanjut ke slide berikutnya, ada dampak keberadaan sampah. Ada dampak negatif sampah, yaitu nilai estetika. Sampah yang menumpuk dan dibiarkan pada tempat terbuka menyebabkan turunnya estetika tempat sekitar, mengganggu keindahan panorama setempat, bau busuk yang tidak enak, dan berkembangnya berbagai organisme patogen. Tempat berkembang biak lalat yang mampu membawa penyakit. Dan slide berikutnya di sini ada polusi udara. Pembakaran sampah secara terbuka menimbulkan emisi gas karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen monoksida, gas sulfur, dan partikel-partikel halus di udara yang dapat menyebabkan penyakit pada pernafasan, penyakit kulit, iritasi mata, dan sebagainya. Nah, yang kedua ada kontaminasi pada air. Air hujan bersama dengan air hasil pembusukan dikenal sebagai air lindi akan berkumpul maupun mengalir ke parit-parit maupun sungai yang ada di sekitarnya. Akibatnya, air sungai tercemar oleh air lindi, sehingga tidak dapat dimanfaatkan, karena akan menimbulkan gatal-gatal pada kulit. Pengaruh terhadap kesehatan. Nah, di sini ada 4 poin, yaitu pertama, tempat berkembang biak vektor penyakit. Yang kedua, insidensi penyakit demam berdarah dengan meningkat. Yang ketiga, terjadinya kecelakaan. Yang keempat, gangguan psikosomatis. Di slide materi ini kita akan membahas tentang pengaruh sampah terhadap kesehatan. Pengaruh sampah terhadap kesehatan dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu 1 efek langsung. Efek langsung berarti kontak langsung dengan sampah-sampah tersebut. Misalnya, sampah beracun, sampah korosif terhadap tubuh, sampah yang mengandung kuman patogen. Yang kedua, efek tidak langsung.
Efek tidak langsung ini biasanya dapat dirasakan oleh masyarakat akibat dari proses pembusukan, pembakaran, pembuangan sampah, dan penyakit bawaan vektor. Nah, dari pembakaran ini menghasilkan asap. Dampak dari asap pembakaran sampah juga sangat membahayakan pada kesehatan tubuh manusia dalam jangka panjang. Karena gas beracun pada asap pembakaran sampah tersebut memiliki potensi bahaya 350 kali lebih besar ketimbang dari asap rokok yang bisa menyebabkan kanker, memicu kerusakan hati dan ginjal, iritasi pada kulit, serta dapat menyebabkan kerusakan jaringan otak. Yang kedua, sumber penyakit. Tempat penimbunan sampah juga, khususnya yang masih basah atau lembab, merupakan tempat hidup yang sangat baik bagi perkembangan tikus, nyamuk, lalat, insekta, dan mikrobia. Binatang-binatang tersebut dapat menularkan atau menyebabkan timbulnya penyakit untuk masyarakat sekitar tempat penampungan sampah dan berdampak pada kesehatannya juga. Yang ketiga, penyumbatan pada saluran air. Kebiasaan yang sulit dicegah yaitu salah satunya adalah penyumbatan saluran air. Masih banyak warga masyarakat dengan sengaja membuang sampah di selokan atau ke sungai atau juga ke got saluran pembuangan air hujan di kota. Timbunan sampah yang tidak sengaja inilah akan dapat menutup saluran kota. Akibatnya air saluran meluap pada waktu hujan dan terjadilah banjir, serta air sungai yang pada dasarnya jernih pun ikut menjadi kotor dan keruh. Poin penting yang berikutnya adalah strategis pengelolaan dari sampah itu sendiri. Satu, kekuatan meliputi dukungan dari pemerintah. Adanya dukungan dari pemerintah ini dilihat dari tanggapan responden untuk menyetujui dan melakukan dukungan yang kuat dalam pengelolaan sampah di wilayah DKI. Yang kedua, tersedia sumber daya alam manusia. Yang ketiga, kelemahan. 4, kurangnya kesadaran dalam diri manusia dan tata kota kurang aktif serta belum diperdayakan semaksimal mungkin. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami tentang pengelolaan sampah di DKI Jakarta. Adapun kesimpulannya, yang pertama, sampah merupakan bahan yang terbuang dari aktivitas manusia maupun alam. 2. Sampah dapat diklasifikasikan menjadi 5, yaitu sampah basah, sampah kering, sampah lembut, sampah besar, dan sampah berbahaya. 3. Keberadaan sampah jika tidak dikelola dengan baik, maka akan berdampak negatif, baik lingkungan, seperti nilai estetika, polusi udara, kontaminasi terhadap air, dan menjadi sumber penyakit. Keempat, strategi yang dapat dilakukan untuk pengelolaan sampah diantaranya dukungan dari pemerintah, tersedianya SDM, dan memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Demikianlah yang dapat kami simpulkan dari kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih.